Pada waktu yang lampau, Raja Benares memiliki seekor gajah istana. Ia ramah, sabar dan sangat bersahabat. Bersamaan dengan sikapnya yang manis, ia juga mempunyai wajah yang ramah menyenangkan. Karena itu ia dikenal dengan nama wajah jelita. Suatu malam, segerombolan perampok berkumpul tepat di luar kandang gajah. Dalam kegelapan, mereka merancang dan mendiskusikan rencana perampokan. Mereka menggunakan bahasa yang sangat kasar dan menyakitkan, berucap keras tentang memukul dan membunuh korban-korbannya. Karena malam sangat tenang, wajah jelita mendengar dengan jelas semua rencana jahat dan ucapan kejam ini. La mendengar dengan cermat dan seperti layaknya semua gajah, mengingat semuanya. Karena dibesarkan untuk patuh dan menghormati manusia, gajah ini berpikir bahwa mereka juga harus dipatuhi dan ditiru seperti guru. Setelah beberapa malam mendengar ucapan kasar para perampok, wajah jelita memutuskan bahwa menjadi kasar dan kejam pastilah benar untuk dilakukan. Ini biasanya terjadi saat seseorang yang sifatnya lembut berhubungan dengan orang yang sifatnya kejam, dan saat seseorang ingin menyenangkan orang lain dan supaya diterima lingkungannya. Mahout adalah panggilan orang India untuk pelatih khusus serta pengasuh gajah tertentu. Ketika pengasuh wajah jelita datang suatu pagi, seperti biasa, untuk mengunjunginya, gajah itu mendadak menyerangnya. Dengan gadingnya, wajah jelita mencekik dan membantingnya ke tanah, hingga terbunuh. Kemudian dia juga membanting dua penjaga lainnya satu demi satu, dan membunuh mereka dengan sama kejamnya. Segera, berita menyebar ke seluruh kota bahwa wajah jelita yang dulunya menyenangkan, tiba-tiba menggila dan menjadi pembunuh manusia yang ditakuti penduduk melapor ke raja untuk memohon pertolongan. Kebetulan raja memiliki seorang menteri pandai yang terkenal akan kemampuan memahami hewan. Raja memanggilnya dan berkata, "Pergilah dan tentukan apa yang telah terjadi pada wajah jelita. Cari tahu mengapa ia mendadak kejam menggila, apakah karena ia sakit?" Tanpa sepengetahuan raja, menteri ini sebenarnya adalah Bodhisatta. Tiba di kandang gajah, ia berbicara dengan kata-kata lembut, menenteramkan kepada wajah jelita, dan membuatnya tenang. Dia memeriksa si gajah dan menemukan kesehatan fisiknya prima. Saat ia berbicara ramah kepada wajah jelita, dia mengamati si gajah menaikkan telinganya dan memperhatikan dengan cermat. Sepertinya si gajah malang ini lapar akan kata-kata yang lembut. Menteri cerdik ini mengetahui bahwa si gajah pasti sudah mendengar bahasa kasar atau melihat aksi kejam dan meniru kelakuan tersebut. Apakah ada orang yang berkeliaran di sekitar kandang gajah saat malam atau waktu lainnya akhir-akhir ini? Dia bertanya kepada penjaga. "Benar Tuan," mereka menjawab, "beberapa minggu terakhir sekelompok perampok berkumpul di sini. Kami tidak berani melakukan apapun karena mereka sangat kejam." Wajah jelita dapat mendengar setiap ucapan mereka. Sang menteri segera kembali kepada raja. "Tuanku, gajah kesayanganmu, wajah jelita, dalam kesehatan fisik prima. Namun saya menemukan bahwa ia belajar menjadi kasar dan kejam setelah mendengar ucapan kotor dan jahat selama beberapa malam. Bergaul dengan orang tidak baik sering membawa kita kepada pikiran dan tindakan yang tercela. Apa saranmu, menteriku?" Tanya raja. "Begini tuanku, kini kita harus membalikan prosesnya. Kita harus menaruh orang bijak dan para petapa yang memiliki karakter agung sebanyak malam yang sama di luar kandang gajah untuk mendiskusikan nilai kebaikan dan kesabaran yang akan membawa kepada belas kasih, cinta kasih dan tidak melukai," jawab menteri. Segera saja hal ini dilaksanakan. Untuk beberapa malam, para bijak hanya berbicara mengenai kualitas baik. Mereka menggunakan kata-kata lembut dan baik dengan niat menimbulkan ketenangan bagi yang lain. Ajaib, setelah mendengar percakapan yang demikian menyenangkan selama beberapa malam, wajah jelita bahkan menjadi lebih lembut dan manis daripada sebelumnya. Melihat perubahan keseluruhan ini, sang menteri melapor kepada raja, "Tuanku, wajah jelita kini kian manis dan tidak melukai daripada sebelumnya. Kini dia selembut domba." Sungguh luar biasa dan ajaib memang bahwa seekor gajah kejam dapat diubah dengan bergaul dengan para bijak dan petapa, sahut raja. Kagum dengan menterinya yang mampu membaca pikiran gajah, raja memberikan penghargaan kepadanya dengan layak. Moral cerita ini, ketika pembicaraan kasar menularkan dengan kekerasan, demikian pula kata-kata yang lembut menyembuhkan dengan tidak membahayakan. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.